Bisa. Itu. Mana heran gue? Kaki bu. Sudah. Bisa aja nanti bisa. Cinta pertamaku. Jangan melawak. Ya ampun ibu tetap. Alamat masuk. Oke. Ketiga. Jalan. Masuk ke pintu. Boleh, boleh, boleh Pak. Nomornya 0000. Iya. RW apa? RW itu alias? Ya. Oke. Keahlian yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan juga yang saya hormati adalah tenaga administrasi dan juga tenaga keamanan yang ada di sekolah kita. Pertama-tama pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa kegiatan kita sedikit ada perubahan dari jadwal yang sudah ditetapkan oleh panitia, dan nanti kita akan review kembali jadwal tersebut. Dan untuk memulai rangkaian kegiatan ini, salam sejahtera kita semua, selamat pagi. Puji syukur kepada Allah Subhanahu pada pagi hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka ada kegiatan yaitu training yang insyaallah akan beberapa hari ke depan kita akan bersama-sama melaksanakan kegiatan ini. Bapak Ibu guru yang saya hormati, kita kalah bagiannya Bapak Wakil Kepala Sekolah, Wakil Kepala Bagian Kurikulum, Wakil Kepala Bagian Sabras, Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan dan Bagian Humas, serta Ibu Bapak Dewan Guru yang telah berhadir dalam kesempatan pagi hari ini yang saya banggakan. Ada banyak hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah saya mohon dengan hormat dan sangat kepada kawan-kawan Ibu Dewan Guru agar bisa proaktif selama kegiatan 9 hari ini. Artinya jangan kita sia-siakan kesempatan menimba ilmu ini sebanyak-banyaknya, dan jangan sampai ada yang kita berlebihan kita dalam keadaan sehat walafiat selama kegiatan beberapa hari ini. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya, kami sudah menghubungi pihak kementerian, mereka tidak bisa hadir pada hari ini, dan hari ini mereka dalam perjalanan menuju Kota Palangkaraya. Insya Allah sudah dijemput oleh Pak Turia kemarin, insya Allah pada hari ini sampai. Jadi pada intinya kegiatan kita ini maju duluan. Artinya insya Allah nanti akan diberi materi ke beberapa orang teman dari panitia kegiatan kita ini. Kemudian lagi kegiatan kita ini supaya sama-sama berjalan. Artinya kegiatan siswa kita berjalan pembelajarannya dan kegiatan infrastruktur ini bisa berjalan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena atas segala limpahan rahmat-Mu pada hari ini kami masih dapat berkumpul dalam rangka upacara IHT ini. Ya Allah, dengan rahmat-Mu kami bersyukur dalam lindungan-Mu
Kami berhimpun dengan atas ridha-Mu, kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Ya Allah, jadikanlah kegiatan ini menjadi kegiatan yang bermanfaat dan menjadi catatan amal ibadah kepada kami semua. Ya Allah yang Maha Mengetahui, jadikanlah ilmu yang kami peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat. Berikanlah kami petunjuk, kekuatan, kesabaran, kearifan dan keikhlasan agar kami mampu mengamalkan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, kejayaan yang Engkau ridhai. Ya Allah, ampunilah kami, maafkanlah kesalahan kami, sehatkanlah kami, mudahkanlah segala urusan kami, dan lindungilah kami dalam perjalanan menuju tempat tugas kami kembali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Bapak Ibu, kita akan menuangkan kesepakatan kita bersama. Kesepakatan yang pertama, hadir tepat waktu. Nah, untuk poin selanjutnya dipersilakan Bapak Ibu. Apa yang perlu Bapak Ibu? Nah, ini bagaimana? Sepakat kita perbaiki, kita evaluasi. Ya, kemarin itu lakukan saja secara baik. Sepakat itu hari Senin, Selasa atau Rabu, Kamis. Nah, yang disepakati siswanya turun gitu. Artinya turunnya itu mohon maaf, itu yang penting. Kemudian selanjutnya kita dalam penyampaian materi ini kita tetap berpijak pada yang namanya kesepakatan kelas yang telah kita sepakati bersama. Baik, untuk menyingkat waktu, saya akan mulai dengan materi. Saya tidak mengambil materi ini dari baik Bapak Ibu yang saya hormati. Dari artinya dengan ekspektasi kita terhadap kurikulum refleksi ini, saya mohon maaf. Baik, refleksi ini saya mulai dengan pertanyaan pemantik seperti ini. Kalau tidak pertanyaan pemantiknya mudah, tetapi pemaknaan. Ada yang memaknai kurikulum itu adalah sebagai titik awal sampai akhir pengalaman belajar siswa. Kemudian ada juga yang memaknai kurikulum itu sebagai isi pendidikan. Ada juga kemudian yang memaknai kurikulum tersebut sebagai apa saja yang akan murid atau siswa kita pelajari. Kemudian ada juga yang memaknai kurikulum tersebut sebagai program pendidikan bagi murid dan guru yang terjadi dan dialami oleh murid. Nah, kemudian apa yang harus difasilitasi? Yang harus difasilitasi adalah kebutuhan, bakat, minat, karakteristik baik itu siswa dan sekolah di mana kurikulum tersebut diselenggarakan. Begini Bapak Ibu, sebelum kita menelisik, sebelum kita memahami lebih jauh yang namanya kurikulum merdeka ini, kita harus tahu ada beberapa prinsip dasar kurikulum tersebut. Prinsip dasar kurikulum ini sama, baik itu KPK, baik itu KSP, baik itu kurikulum merdeka yang berisi 18 karakter, artinya karakter siswa, 18 karakter sekolah, kemudian KTSP, Kutilas, bahkan kurikulum merdeka. Jadi ada namanya prinsip dasar kurikulum. Nah, dimanapun kurikulum, ada banyak yang diterbitkan sudah kurikulum oleh pemerintah. Ada berbagai macam artinya teori, ada berbagai macam pendapat, ada berbagai definisi ketika kemudian mengikuti kurikulum tersebut. Nah, saya juga mohon prinsip dasar kurikulum. Prinsip dasar kurikulum secara umum dibagi menjadi 4. Yang pertama ada tujuan, kemudian yang kedua ada konten, kemudian yang ketiga ada metode acara, kemudian yang keempat ada evaluasi. Nah, lalu rangka komponen ini kemudian kita sudah mengenalkan menjadi
ketiga, apabila kita mengadaptasi, merasionalisasikan dan membuat kurikulum sendiri demi kepentingan sekolah. Lalu dari keempat komponen tersebut dirubah menjadi tiga. Yang pertama adalah adanya isi atau tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua ada pedagogi secara fisik dan keilmuan. Kemudian yang ketiga ada yang namanya assessment atau pembelajaran. Nah, kerangka atau komponen ini dapat kita gunakan dalam mendesain kurikulum berdasarkan kebutuhan dan karakteristik siswa. Bapak Ibu, pada saat ini kita sedang menjalankan yang namanya kurikulum merdeka. Apa maksud dari kurikulum merdeka? Ya. Di mana itu mengapa kurikulum, mengapa merdeka itu mengemuka? Karena apa? Kurikulum merdeka itu adalah kurikulum yang menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan, karakteristik, bakat dan minat siswa. Artinya demikian, ada yang namanya kemerdekaan belajar, ada yang namanya merdeka mengajar. Maksudnya begini, itu disesuaikan dengan tingkat kebutuhan yang akan kita laksanakan di sekolah. Nah, kurikulum merdeka itu kurikulum ini kita dikatakan kurikulum merdeka karena pusat kurikulumnya adalah siswa. Siswa sebagai core, siswa sebagai pengembang, siswa sebagai pendesain di dalam pengembangan kurikulum itu nantinya. Baik, tetapi ada dua hal pengandaran utama dalam kurikulum. Dimanapun kurikulum itu diterbitkan, dimanapun kurikulum itu diteruskan, dibuat, disusun. Yang pertama yang perlu kita pikirkan pada saat ini adalah kompetensi apa yang perlu kita tingkatkan. Kompetensi apa yang perlu kita tingkatkan untuk memproyeksikan posisi siswa ini pada saat ini dan ke depannya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita mewujudkan kompetensi tersebut sehingga mereka mampu nantinya bersaing pada saat ini dan saat yang mendatang. Itu dua hal penandaran utama kurikulum tersebut. Nah, menyadari akan hal itu, ya, lalu ada kata mewariskan. Represi kurikulum merdeka itu ada 3 bagian represi yang saya ketahui. Yang pertama represi IKM atau implementasi kurikulum merdeka. Yang kedua ada P5 atau profil Pancasila, belajar Pancasila, dan yang ketiga ada represi asesmen terakhir. Dari data yang saya tadi, saya lihat kalau banyak yang sedikit. Ya, saya takut saja kalau waktu itu di Manaslu. Pertanyaan saya, apakah ini cuma menyampaikan hasil job yang kemarin yang disebutkan oleh umat yang kemarin, atau memang itu sudah kesimpulan yang dibuat setelah mengikuti job itu kemarin yang disampaikan oleh saudara tadi? Itu saja. Terima kasih. Kan demikian pertanyaannya. Saya pikir begini. Ayo, sebelum saya menjawab pertanyaan ini, pemahaman. Nah, akan keluar. Dilihat di sini latihan pemahaman. Hal apa yang sepatutnya dijadikan acuan utama di dalam kurikulum? Apa di sini? Murid, peraturan pemerintah, pemimpinan guru atau kebutuhan sekolah? Murid berarti. Nah, soal yang ketiga, faktor apa saja yang mempengaruhi adaptasi kurikulum? Geografi, penentu kebijakan, kemauan, kemauan atau selanjutnya itu ada kata selamat, berarti pemahaman Anda sudah sesuai dengan yang dimiliki oleh ini. Nah, seperti ini berarti kembali ke materi. sekarang kita kerjakan proses intinya sama, ya, proses itu intinya sama seperti tadi. Ketika kita ya, intinya di situ yang pertama ini ada. Kalau di dalam RPT-nya itu dulu kita menggunakan apa? Kompetensi dasar. Nah, sekarang kita memakai apa? CP, capaian pembelajaran. Mendapatkan soal-soal ini bisa jadi keluar di proses, ya. Jadi ada Bapak Ibu terima. Pak Edi, kami kita
Lalu rencana itu dipraktekkan, bisa aja dipraktekkan di komunikasikan pemahaman Anda tentang kurikulum ini kepada salah satu. Ini kan satu aja. Nah, jadi itu aja. Misalnya contoh itu atau aksi nyatanya ini. Ibu-ibu saksi nyata dulu. Ibu-ibunya sudah sering. Karena ekspresinya ada dua. Yang bapak-bapaknya di tengah sini. Ya. Ibu-ibunya di pinggir sebelah. Ya, ibu-ibunya di pinggir kanan saya. Ibu-ibu di pinggir kanan saya. Bapak-bapak di sebelah kiri saya. Ya. Ya. Mohon untuk bapak-bapak jangan berdekatan dengan ibu-ibu. Ya. Bapak-bapaknya jangan berdekatan dengan ibu-ibu. Ya. Oke, sudah. Aman. Ya. Kemudian tangan kanan. Ya, berganti dari kiri kanan. Ya, terus. Kemudian kedua-duanya sanjung ibu. Oke, sudah? Nah, kemudian silakan ibu-ibu pegang bahu temannya. Bapak-bapak juga pegang bahu temannya. Bapak-bapak pegang bahu temannya. Ya, pegang bahu temannya. Oke. Ya, jangan, nggak boleh. Ya, bapak-bapak pegang bahu temannya. Sudah? Sudah ya? Ya, sekarang silakan pijit temannya. Aduh, ya, sudah. Terus, sudah, terus, balik. Terus, balik, ya, kecil, ya. Oke, ya. Sudah. Silakan mengambil jarak. Saya kasih satu Permainan. tangan goyang di punggung, mundur 3 langkah goyang di punggung, mundur 3 langkah goyang di punggung, bertangan goyang di punggung. Terima kasih. Belum saya belajar sampai sana Bu, karena memangnya fokus di pelajaran ini. Oh iya. Siapa tahu sudah bisa supaya alurnya juga kita bisa tahu kan, jadi enak kalau misalnya seperti pembelajaran dari asesmennya kan sudah ada, materi ada sudah ada, jadi enak aja kita melalui kelas itu Bu. Ya, tapi siapa tahu ada teman-teman yang sudah belajar untuk yang menu kelasnya. Terima kasih. Pak Eliano, adakah bisa berbagi yang apa tadi Bu, penggunaan Di mana sekolah kami raportnya tidak baik karena siswanya silakan. Profil pelajar Pancasila itu ciri-cirinya pelajar pendidikan itu juga adalah harus memiliki profil pelajar Pancasila. Silakan. Nah, posisi profil pelajar Pancasila dalam kurikulum satuan pendidikan ada tujuan jangka panjang, segala proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah itu dalam jangka panjang itu praktik di sekolah. Nah, di sini sekali lagi disusun berdasarkan karakteristik sekolah, berdasarkan analisis karakteristik sekolah. Ada bagaimana memanfaatkan itu secara maksimal, apakah sudah maksimal? Pertanian ada balai bumi, perkebunan ada perusahaan sawit, perkebunan karet, kemudian tambang juga ada. Nah, itu potensi daerah dan kondisi dunia kerja yang relevan. Kita lanjut. Nah, untuk mengumpulkan informasi bisa wawancara. Jadi dengan siswa itu tidak harus kita kumpulkan, tapi lakukan wawancara misalnya. Lakukan wawancara atau kuesioner
sebarkan ke seluruh siswa. Bagaimana ini meminta masukan dari siswa. Rapat pendidikan. Nah, rapat pendidikan kita kemarin sudah ada. Di situ ada keunggulan, kelemahan, di evaluasi apa yang perlu ditingkatkan, dimasukkan ke dalam KWSP. Lanjut. Proses berpikir, analisis menggunakan berbagai cara sesuai dengan kebutuhan dan hasil selaras antar komponen. Jadi antar visi misi tujuan pendidikan itu selaras, nyambung. Visi tujuan jangka panjang, misi itu adalah upaya untuk mencapai visi. Demikian juga dengan tujuan satuan pendidikan. Lanjut. Nah, lanjut sekali lagi. Nah, ini apakah SMK sudah memiliki visi misi dan tujuan pendidikan yang ini? Ya. Harusnya pakai G ya. Aja. Apa itu? Teratur ya. Yang teratur, yang memiliki hubungan antar tiap komponen tadi sudah dibahas. Nah, kalau sudah muncul lagi pertanyaan, apakah sudah memiliki analisis jadi masing-masing tujuan masing-masing program kalian di samping tadi ada profil, di profil itu ada tujuannya. Jadi di profil seperti yang saya kirim contohnya kemarin itu ada tujuan program kalian ditulis di dalam profil itu. Tujuan program keahlian. Apakah sudah memiliki strategi dalam menganalisis kebutuhan satuan pendidikan? Nah, kalau prinsipnya visi misi dan tujuan satuan pendidikan itu baik. Nah, ini contoh misi satuan pendidikan. Mencetak lulusan yang unggul dan berwawasan profil terhadap Pancasila. Misinya menghasilkan lulusan yang unggul sesuai dengan tuntutan dunia usaha dan dunia kerja, menghasilkan lulusan yang berkarakter profil pelajar Pancasila, menghasilkan lulusan yang mempunyai budaya kerja dan seterusnya. Tujuannya kalau dia